Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anjani Wijaya. Saya dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu teks ceramah. Menurut KBBI, ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Unsur-unsur dalam ceramah ada 5. Yang pertama, penceramah. Penceramah itu adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah untuk menjadi penceramah. Seseorang penceramah harus memiliki ilmu yang mantap terhadap materi yang diberikan kepada pendengar. Yang kedua, pendengar. Pendengar adalah orang yang menerima nasihat-nasihat dari penceramah. Biasanya, pendengar tidak terbatas status sosial, umum, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang ketiga ada materi. Materi dalam ceramah biasanya berasal dari ajaran-ajaran agama. Materi ini disusun secara sistematis sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Yang keempat ada metode penceramah. Metode ceramah adalah cara-cara yang digunakan penceramah untuk menyampaikan sebuah materi. Yang kelima ada media ceramah. Media ceramah adalah alat-alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Kemudian di dalam struktur teks ceramah terdapat 3 struktur. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan itu berisi pertama pembuka. Pembuka itu adalah salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Yang kedua ada pengantar. Pengantar itu adalah paragraf pengantar yang mengarah pada topik selanjutnya. Yang kedua ada isi ceramah. Isi ceramah itu berupa inti dan gagasan. Inti itu adalah berisi paparan dari penceramah, pandangan umum, ilustrasi, dan materi-materi yang ingin disampaikan. Yang kedua ada gagasan. Gagasan itu adalah berisi ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar. Yang ketiga ada penutup. Penutup berisi simpulan, ucapan permintaan maaf, dan salam penutup. Ada kebahasaan ceramah. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal. Contohnya, saya, aku. Dan kata ganti orang kedua atau jamak. Contohnya, kalian, bapak-bapak, hadirin, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, ada menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, sebab akibat. Contohnya, sebab, karena, demikian, dan sebagainya. Menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau perbandingan. Contohnya, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif, contohnya hendaklah, sebaiknya, diharapkan, dan sebagainya. Balik lagi ke awal, unsur-unsur ceramah, di dalamnya ada metode ceramah. Metode ceramah biasanya yang digunakan ada 4. Yang pertama impromptu. Impromptu adalah metode ceramah yang dari awal tanpa adanya persiapan. Yang kedua, menghafal. Menghafal itu adalah metode ceramah dengan di awal persiapan lalu menghafalnya. Yang ketiga ada membaca naskah. Membaca naskah adalah metode ceramah yang disampaikan secara membaca teks atau ceramah. Yang keempat ada ekstemporan. Ekstemporan adalah metode ceramah yang hanya menulis pokok-pokok penting di dalam buku kecil. Sekian penjelasan dari saya mengenai teks ceramah. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.